Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Yang kemarin izin sudah masuk? Oh, sudah. Kalian berdua saudara? Oh iya. Yang lain kemarin yang siapa? Yang satunya lagi? Kan ada 3 toh? Yang kemarin sudah masuk. Oh iya saudara. Ini berarti yang sini dia Meli toh? Iya. Meli. Ya semua baik hari ini toh? Tidak ada yang sakit? Ya. Oh iya. Jadi tadi sudah berdoa toh? Tadi kegiatan Bible class sudah berdoa toh? Jadi kegiatan Bible class itu dari kelas jam berapa? 7.15 sampai 7.30. Ya Pak Guru absen dulu ya. Agar hadir. Oh, sudah absen. Hari ini tanggal berapa? 20? 19. Oh, sudah di absen. Oh, sudah di absen kayaknya Bu. Ini tadi tanggal 19. Oh ini pertemuan Ki, saya kira pikir tanggal. Oh, Alex. Oke. Ana. Robert. Aryadi. Alfa. Tidak ada keterangan. Kufa Moritz. Damiana. Alfa. Oh dia sudah sakit, sudah 4 kali nih. Sakit. Sudah banyak sekali. Kasihan. Bandira Sinti Murid. Oh iya. Deo. Effendi. Hadir. Veronica. Oh Veronica baru masuk. Vivi. Hadir. Faith. Hadir. Iskia. Tidak hadir. Alfa. Isa. Hadir. Jesslyn. Hadir. Keisha. Hadir. Malatia Yomi. Oh iya, Malatia. Marcelino. Nawipa. Miliana. Alfa atau izin? Sakit. Oh sakit. Morrison. Yo. Nih. Jekla. Mana Jekla? Oh, kemarin sih itu. Saya tahu. Jekla. Neti. Rafael. Renat. Yosua. Juliana. Oh iya. Zelika. Oke. Jadi yang tidak hadir 4 orang 3 Alfa, yang sakit 1 orang. Ini sakit. Ya jadi kemarin kita sudah belajar tentang ini toh, interaksi sosial. Iya toh? Masih ingat kemarin belajar apa? Komunikasi. Ya. Jadi dimulai sebelum interaksi terjadi itu dimulai dari apa dulu? Kontak, kemudian komunikasi. Nah, anak-anak, interaksi yang terjadi itu
Jadi orang berbincang-bincang, orang pergi ke dokter segala macam itu ada faktor pendorongnya. Ada faktor pendorong. Nah, faktor pendorong itu apa saja. Coba kalian lihat gambar yang di papan itu, yang di TV. Nah, gambar yang pertama itu, kalian tahu itu apa? Yang pakai kostum biru, pakai Superman. Sudah pernah nonton dia punya film? Sudah. Oh iya. Itu apa, kayak Abang Jarwo kan? Bukan? Oh, hero. Iya. Nah, itu ada Superman. Terus yang dia samping-samping itu apa? Itu patung kan, betul itu patung. Itu dia punya miniatur, dia punya koleksi. Karena dia ini paling fans sekali dengan Superman ini. Terus gambar yang di samping itu gambar apa? Yang anak kecil yang dia punya ibu itu. Anak kecilnya di mamanya punya gaya-gaya. Anak kecil dia mau punya gaya-gaya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita belajar. Jadi yang kemarin interaksi sosial itu lanjutannya kan kemarin sudah dia punya pengertian, proses, tujuan, syarat. Nah, sekarang nih kita akan belajar tentang dia punya faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Faktor pendorongnya itu seperti apa saja. Nah, salah satunya tuh seperti yang tadi ketua kelas bilang itu. Anak kecil suka tidur-tidur punya mama. Nah, itu istilahnya disebut dengan imitasi. Nah, ada imitasi dan lain-lain. Spidol bisa tuh? Bisa. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini ada yang bisa baca buku tulisan? Bisa toh? Oh iya.
Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini itu ada 3. Yang pertama, setelah menyimak materi faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, dengan berpikir kritis diharapkan peserta didik kalian mampu menganalisis faktor yang menyebabkan manusia membutuhkan interaksi sosial. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan media TTS, dengan berpikir kritis dan kreatif, diharapkan peserta didik mampu memahami konsep-konsep IPS yang berkaitan dengan materi interaksi sosial. Jadi, tujuan Pak Guru kasih kalian untuk nanti sebentar ada kuis. Nanti di kegiatan ini nanti ada kuis. Nanti Pak Guru bagi kalian berapa kelompok. Kemudian kita main TTS. Bukan kayak kemarin itu sebagai pengenalan saja. Jadi kemarin yang kalian kerja itu pengenalan. Sebentar nanti Pak Guru bagi kelompok. Pak Guru tampilkan TTS. Baru nanti kayak rebutan begitu kayak yang di TV-TV yang domain itu TTS. Nah itu. Jadi tujuan Pak Guru bikin TTS ini supaya kalian memahami apa itu konsep-konsep IPS. Konsep-konsep IPS itu istilah-istilah seperti kontak, komunikasi, imitasi, sugesti. Nah itu konsep-konsep IPS. Masih banyak lagi nanti kalau kalian sampai di SMA, kuliah misalnya. Nah konsep-konsep IPS itu banyak. Jadi tujuan Pak Guru pakai TTS ini supaya kalian bisa ingat, tahu lebih gampang. Bisa? Oke. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah mengamati gambar dan video pembelajaran tentang faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, diharapkan peserta didik mampu berdiskusi kelompok, kemudian mengerjakan dan mempresentasikan LKPD kelompok dengan terampil. Nah ini kemarin kan sudah ya, tidak usah. Oke, kita masuk di ini apa? Faktor pendorong pertama. Faktor pendorong yang pertama tuh itu imitasi. Ah, tadi yang kalian sudah gambar pertama itu yang tiru-tiru itu. Nah ini ada 2 gambar nih, 2 gambar. Gambar yang pertama tuh kalian tahu dia siapa? Siapa? Alex Kopin siapa? Neymar. Anak berhasil tuh. Nah yang depan ini Cristiano Ronaldo. Terus yang di samping itu siapa? Itu dia punya siapa? Itu Ronaldo juga. Itu sama kah beda? Tiruannya. Itu siapa? Renat. Itu fans. Renat fans siapa? Oh, maksudnya Renat fans siapa? Kalau di bola? Kalau Renat dia biasa main di sekolah bola. Senang? Oh iya. Nah, yang di samping itu tuh dia punya, ya mau bilang tiruan, bukan juga tiruan mirip-mirip kembaran, tapi itu dia punya fans toh. Nah, dia punya fans yang sangat, pokoknya paling kagum sekali sama dia. Nah, saking kagumnya dia tuh tiru-tiru Ronaldo tuh gaya-gaya. Dari pakai kacamata, pakai rantai, terus ini bikin garis di samping sini, iya toh. Nah, terus gambar yang kedua itu gambar apa? Sepatu. Gambar? Sepatu. Gambar sepatu. Siapa sini yang punya sepatu Nike ada? Anak basket dong, ntar ada. Nah sepatu Nike itu tuh kan biasa di pasar-pasaran tuh ada banyak. Ada yang KW, kalian tahu tuh yang palsu gitu. Ya. KW ada yang asli, iya tuh nih. Nah, palsu dengan asli. Jadi imitasi itu, coba satu orang baca. Yosua baca Yosua. Bisa lihatkan? Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya seorang anak perempuan berbuat masak-masakan karena melihat ibunya pada saat masuk di Masak. Oh. Yo, tidak kelihatan kan? Oh, ya. Terlalu kecil jadi. Ya, jadi imitasi itu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Jadi dia, kalau orang Papua bilang ikut rami begitu. Dia ikut rami itu tiru-tiru begitu. Jadi misalnya dia punya mama ada masak di pasar terus kemudian dia ikut rami, toh. Nah, sama seperti itu juga. Ronaldo
ada dia punya fans yang dia tiru juga, yang tiru-tiru Ronaldo. Nah, imitasi ini nanti ada satu faktor yang mirip sama imitasi. Kalian harus bisa membedakan. Di imitasi itu dia tidak hanya berlaku pada manusia saja, tapi lebih ke barang-barang, benda-benda seperti barang-barang jualan. Kalian punya misalnya apa, jam-jam tangan apa misalnya yang bermerek. Kalau mama dulu di rumah punya tas-tas Gucci. Nah itu tuh ada. Saya punya tas Gucci ada. Neti. Oh mama punya ada. Saya mau punya ada. Tas-tas Gucci, Adidas, Converse. Nah barang-barang pabrikan luar negeri naik. Sepatu-sepatu Converse itu, All Star itu. Nah itu ada dia punya tiruan juga. Nah kalau yang asli kan ada dari barat-barat sana, dari Amerika misalnya. Nah di Indonesia tuh juga ada punya tiruan-tiruan. Jadi imitasi itu apa? Proses meniru atau mencontoh orang lain atau kelompok. Ingat Pak Guru lupa. Ini ada bahan ajar yang Pak Guru sudah rangkum dari buku yang Ibu Rizka kasih juga dengan materi yang Pak Guru download di internet. Iya, kasih 3 ke belakang. Iya. Dua berapa? Dua saja. Ya, S3 ke belakang. Ini 1. Kasih 2 ke belakang ya. 2 ke belakang. Ini 1 ke 1. Ini kasih 2 ke belakang. Ini 2 kasih ke belakang. Oke. Siapa yang belum kebagian? Sudah. Siapa yang belum kebagian? Sudah. Nah, jadi yang kalian punya buku itu kan memang di situ tidak ada toh. Nah, jadi ini Pak Guru perdalam saja. Pak Guru perdalam materi yang tidak ada di kalian punya LKS. Jadi itu bisa lihat di situ. Yang lembaran pertama itu yang pertemuan kemarin punya toh, yang pengertian, tujuan. Terus yang di belakangnya itu, yang di belakang kalian lihat. Nah, di belakang itu ada tuh faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial. Itu dia punya ringkasan materi yang Pak Guru ambil. Oke, setelah imitasi ada sugesti. Nah, sugesti itu apa? Siapa sih yang pernah dengar istilah sugesti? Siapa yang tahu sugesti? Tidak ada. Kalian di sini sudah pernah nonton sulap? Sudah. Kalian tahu ini kayak tidak? Sudah. Kalian tahu siapa? Pesulap Indonesia itu dulu, mungkin kalian tidak kenal. Romy Rafael. Romy Rafael itu dia terkenal dengan dia punya hipnotis. Hipnotis itu dia bisa kasih sugesti ke orang lain, terus dia bisa, orang yang dia kasih sugesti itu mengikuti kita punya kata-kata. Macam orang bilang dapat kasih guna-guna, kasih obat kayak begitu. Jadi dia sudah hipnotis, misalnya hipnotis Vivi nih. Nanti dia bilang, Vivi, kau pergi ke ATM transfer uang 1M ke saya punya rekening. Nanti dia ikut. Seperti itu sugesti. Nah, ada juga sugesti dalam bentuk-bentuk lain. Sugesti misalnya iklan-iklan. Kalian misalnya kalau nonton sesuatu, oke, ada di video. Apa ayam yang ada di dunia lagi? Yes, baru. Itu rasa ayam dengan bumbu rasa lengkap. Kakak tahu makan. Gula-gula nyangin.
Yes, Sumatera Barat. Indah, pilih sahabat, lupa jasa. Lupa tulisnya, gimana apa? Indomie goreng rasa ayam pop. Lupa tulisnya, pop atau pop. Punya jagoan kembar, semuanya harus dua. Tapi saat menawarkan waktu gantiannya, di saat mencoba lainnya, sanksinya cuma satu. OBH Kopi Anak. OBH Kopi Anak akan digunakan batu bilang dan batu. Seluruh goreng, batu Malayanda. Ini batu kalah, dua jagoan akan aksi lagi. Sama-sama kalahkan batu bilang dan batu. OBH Kopi Anak. Pak Guru bertanya sebentar sampai jam berapa? Sampai jam 8.50. Oh iya. Nah, video yang pertama yang kalian tonton itu apa? Iklan apa? Iklan mie goreng. Ini apa? Mie goreng ayam pop. Siapa sini yang suka makan mie? Semua pasti suka makan mie toh. Mana coba angkat tangan? Agar kau tidak makan mie? Tak suka? Oh iya. Oke, baik, turun tangan. Mie itu enak toh? Apalagi kalau pulang lapar-lapar, mama belum masak habis, apalagi kalau hujan-hujan, mie kuah naik, wah, enak apa? Tapi jangan, ingat, boleh makan mie tapi jangan keseringan toh? Itu tidak baik. Siapa sini yang punya bapak kah, mama, suster atau dokter? Ada? Ada? Siapa? Ada bapak, mama, mama perawat. Nah, bapak apa? Perawat, dokter, mantri, Joshua, suster, mama suster, bapak dokter, mama. Oh mama. Ya, jadi kalian boleh makan mie, tapi jangan keseringan. Nanti bikin lambung tuh. Boleh makan 1 kali 2 kali tidak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak juga. Nah, biasanya iklan-iklan itu orang kasih masuk di TV, tujuannya supaya apa? Supaya iklan-iklan di TV itu supaya apa? Iya betul. Kamu sekarang nonton iklan TV toh? Nah, contohnya seperti itu. Jadi, dong sering aja putar iklan banyak-banyak iklan makanan mie Korea kayak ini supaya kamu tertarik. Wih, enak sampai. Nah, nonton tuh sampai baca baru turun-turun kayak ini. Apalagi kalau pas lapar. Jadi, terus gambar yang video yang kedua tuh video apa tadi? Setelah mie apa? Obat. Obat apa? Ini apa? Bodex. Oh, ya kopi. Yo. Nah, selain makanan, ada juga iklan dalam bentuk obat-obatan. Seperti yang kita Pak Guru sekarang juga baru tadi Pak Guru minum. Tadi Pak Guru bukan minum obat, tadi Pak Guru harusnya minum ini Bodex. Yo, Bodex. Jadi iklan-iklan itu sengaja supaya kita tertarik. Nah, itu tuh namanya sugesti. Ingat, itu sugesti. Sugesti itu menarik perhatian. Ah, sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Jadi biasa kalau orang ke dokter itu kan ada yang bilang, oh saya cocok dengan dokter ini. Iya toh? Biasa mama bapak dong bilang, oh iya kok ke dokter ke klinik Kartika misalnya, atau kok ke manakah, Graceley kah. Nah dokter situ tuh bagus. Itu namanya sugesti. Bisa paham sugesti? Oke, aku lanjut ya. Oke. Ah ini. Kira-kira ini video apa ini? Kalian bisa tebak ini video apa? Superman. Laki-laki yang depan tuh dia punya muka beda toh? Beda jauh sekali. Kenapa sampai dia beda jauh sekali Yeti? Operasi itu apa Yeti? Operasi? Apa gurunya tidak tahu? Ayo kita nonton. Operasi tokoh Superman. Pria asal Filipina Edward Chavez mengaku menjadi
benar-benar Superman. Menjadi superhero yang disatukan itu adalah obsesinya sejak kecil. Nah, agar terlihat mirip dengan Superman, ia pun segan-segan menjalani operasi plastik yang menyakitkan yang sebanyak 26 kali. Bahkan di beberapa makeover ekstrim yang ia jalankan antara lain adalah operasi tinggi badan, hidung, dagu, dan pinggul, sampai implan warna mata agar matanya itu menjadi biru seperti Superman. Ia juga suntik kulit agar terlihat putih seperti Superman. Di antara kegemarannya terhadap Superman, ia pun pernah diberi penghargaan Guinness Book of Records karena mengoleksi berbagai macam action figure Superman terbanyak di dunia, yakni sebanyak 1.250 mainan. Wah, ini yang namanya fans banget gila. Bahkan kalau bisa dibilang tinggal tukar aja nih dia mirip. Operasi plastik mirip artis Miran dan Kat. Nah, ini kebalik ya. Sekarang seorang wanita asal Korea Selatan yang namanya Hong Yoo-ram yang melakukan operasi plastik. Karena ini terlihat mirip seperti idolanya yaitu Miran dan Kat. Ya, saya juga sih suka sama Miran dan Kat tapi lagi beri banget ya. Nah, pada sebuah stasiun yang dibuka, wanita yang berprofesi sebagai model ini mengatakan bahwa ia tak menyesal dengan keputusannya untuk melakukan operasi plastik. Baginya, Miranda merupakan inspirasi. Nah, operasi yang dilakukan oleh model cantik ini berpusat pada bagian hidung dan bibir aja. Ia juga menggunakan lensa kontak berwarna biru pada matanya dan mewarnai rambutnya dengan warna coklat muda seperti Miranda. Gimana menurutmu? Apakah operasinya berhasil? Nah, sudah nonton. Siapa sih yang mau operasi plastik? Terada? Siapa? Kayak Ayu. Kayak siapa? Kayak Ayu. Ayu siapa? Ayu, Rigian. Oh, yang Bukan di Korea. Oh, di Korea. Oh, mau dia tahu jadi. Iyo. Nah, jadi faktor yang ketiga tuh identifikasi. Identifikasi. Tadi yang pertama tadi apa? Yang tiru-tiru orang itu, tiru-tiru fans. Ini imitasi. Tadi kan Pak Guru sudah bilang ada faktor yang mirip sama imitasi. Nah, ini faktor ini identifikasi nih. Dia mirip seperti identifikasi. Tapi identifikasi ini lebih parah lagi. Ini apa? Kalau main Mobile Legends itu dia hyper sudah ini. Siapa yang main Mobile Legends? Nah, laki-laki pasti Mobile Legends. Nah, jadi kalau imitasi itu kayak macam tingkah apakah, tapi kalau identifikasi itu dia hyper itu sudah dia hyper. Nah, ini pukul. Itu tuh lebih kayak dia sudah fans nih. Tadi kalau Ronaldo punya fans, dia cuma tiru-tiru gaya rambut, pakai kacamata, pakai rantai, gaya-gaya. Nah, itu cuma sebatas imitasi, itu sebatas dia punya gaya-gaya saja. Tapi kalau identifikasi nih, itu suka yang macam fans sampai terlalu gila sekali begitu. Lalu mau ikut tapi macam dia. Jadi mau operasi plastik, pokoknya apapun dia bikin supaya terlihat sama seperti dia punya idola. Bayangkan yang tadi siapa yang Superman itu, dia operasi berapa kali? 26 kali. Bayangkan, kalian bayangkan 26 kali. Operasi tinggi badan, dia punya hidung segala-gala supaya dia bisa sama seperti dia punya artis. Dia dulu hitam sampai jadi putih. Bayangkan itu bukan biaya sedikit, paling mahal itu. Soalnya itu nanti besok itu kalau kamu putih kok ke Korea saja. Jadi sudah bisa membedakan. Kalian bisa membedakan imitasi dengan identifikasi? Bisa. Jadi kalau misalnya yang imitasi itu dia masih level 1, 2. Nah, tapi kalau identifikasi ini sudah level max. Toren atau? Nah. Oke, Pak Guru lanjut. Yang ketiga, keempat itu ada simpati. Nah, simpati terus ada satunya lagi yang kelima itu empati. Simpati dan empati itu hampir mirip, hampir sama. Gambar yang kalian lihat itu gambar apa?
Itu gambar apa? Yang gambar nomor 1 yang laki-laki dia ada itu. Dia ada kenapa itu laki-laki itu? Dia sedih. Dia galau. Iya. Terus gambar yang kedua tuh gambar apa? Gambar apa? Dia senang toh. Nah, jadi beda yang satu yang dua tuh, yang satu dia sedih, yang kedua dia senang. Nah, simpati. Satu orang coba baca dulu. Vivi, baca suara besar. Merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang akan dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Contohnya pada saat ada tentang kita yang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihannya dan mensyukuri. Iya, terima kasih Vivi. Alex, atau siapa kalian semua sini pasti biasa kalau ada tetangga yang berduka, meninggal, kecelakaan, kalian cuma duduk-duduk diam di rumah saja? Kalian harus apa? Nengi apa? Menengok yo, kamu pakai bahasa India, Jawa dong ya. Ya, tengok dia. Dia bilang tengok kayak ini, besok kayak ini. Ah, iya betul. Jadi kalau orang ada dalam musibah, dalam kesusahan itu, kita punya sifat empati, rasa empati. Nah, rasa empati itu, simpati itu, kita terus merasakan dia punya kesedihan. Jadi kalau orang duka kita datang, duduk sama-sama, cerita-cerita dengan dia. Ah, kalau duka terlalu jauh. Yang di dalam kelas saja. Atau misalnya Rafael nih hari ini dia dapat kas putus dari cewek. Ini pacar ini. Atau Isya dapat kas putus. Oh, yang putusin. Oh, iya. Jangan kita bicara sembarangan sekali. Rafael, ini contoh saja, Pak Guru juga kasih contoh, bukan betul toh? Atau betul? Ah, misalnya, oh ganti sudah. Misalnya Yosua. Iya, misalnya Yosua. Akan tahu Yosua jadi. Misalnya Yosua nih, dia tanya cewek satu, ada perempuan yang dia naksir sekali. Nah, tapi sudah jangan diam, itu rahasia. Jadi dia suka perempuan satu, terus dia tembak di sana. Tapi diam dulu. Pak Guru bilang, Pak Guru cerita. Jadi dia tembak perempuan, tapi perempuan tolak dia. Langsung dia datang ke Rafael. Dia duduk diam-diam, sedih, tongkat-tongkat dagu, cuma main-main HP, diam-diam. Pokoknya dia tidak bicara. Langsung Rafael datang. Rafael tanya, Yosua kok kenapa? Aduh, saya dapat tolak. Ah, itu namanya simpati. Jadi Rafael terus merasakan Yosua punya kesedihan. Nah, itu dalam bentuk kesedihan. Tapi simpati juga ada dalam bentuk positifnya, senang, bahagia. Nah, tadi kalau Rafael dapat tolak, Yosua. Nah, sekarang nih dia punya kebalikan. Yosua nih tembak dia pun perem nih, dia pun cewek dia naksir nih. Dia tembak, terus perempuan yang ngaku. Weh, dia senang kan tidak? Senang. Dia pasti senang. Dia senang, langsung dia datang ke Rafael, dia cerita, ale kawan. Dia bilang, oke, dia suruh mengaku. Ah, itu. Contoh-contoh kecil seperti itu. Jadi, simpati itu turut merasakan apa yang orang lain rasakan, teman rasakan, keluarga rasakan. Jadi cuma sebatas merasakan saja. Oke. Yang kelima, empati. Tadi simpati, sekarang empati. Empati itu ini gambar apa?
Orang minta Jack lah. Yang gambar nomor 1 itu gambar apa? Pengemis meminta-minta, terus orang kasih dia uang toh. Nah terus gambar yang kedua tuh gambar apa? Bisa lihat. Nah Pak Guru bisa lihat tidak? Itu tuh gambar gereja. Oh bisa lihat. Kisah sudah kisah di depan ini. Kisah gambar kedua tuh gambar apa? Ya orang kasih sumbangan. Orang kasih sumbangan. Ya betul. Empati. Oh ini dia punya pengertian, ini Pak Guru salah. Ini Pak Guru belum ganti, belum ganti. Karena Pak Guru mengganti jadi. Itu salah, itu pengertian salah. Pak Guru kasih tahu saja. Jadi empati itu dia punya kelanjutan dari rasa simpati. Ingat ya, harus bisa bedakan. Simpati itu cuma perasaan turut ikut saja, perasaannya saja. Dia turut merasakan. Jadi teman sedih, dia juga turut sedih sama-sama, senang sama-sama. Tapi dia tidak bisa bantu, pokoknya bantu dalam dia punya tindakan. Empati ini adalah dia punya kelanjutan. Empati itu, Alex, empati itu kelanjutan dari simpati. Jadi kalau misalnya, kalau kasih contoh lagi. Jadi kalau misalnya tadi apa? Yosua tadi dapat tolak toh, misalnya Yosua dapat tolak. Nah, terus dia cerita ke Alex. Nah, Alex lagi bantu. Alex jadi jembatan lagi. Alex, kau tahu Yosua tuh dia paling gaul. Dia tuh jalan tuh biasa di motor-motor king, angkat-angkat ban, siap-siap. Nah, itu empati. Kalau simpati tadi Rafael bilang diam. Rafael bilang ke Yosua, sudah kau tenang, nanti ada perempuan banyak, kau cari lain saja. Nah dia itu cuma kasih saran, dia cuma turut merasakan dia punya kesedihan, tapi dia tidak bisa bikin apa-apa. Kalau empati seperti Alex yang bantu bicara ke dia punya itu perempuan yang tadi. Alex kok mesti mengaku dia tuh jago-jago angkat ban, dia tuh biasa ke sana tuh. Alex, pokoknya dia paling jauh sudah. Nah itu empati. Contoh lainnya seperti itu. Orang mengemis di jalan, terus kita kasih dia punya sedekah, itu bentuk dari rasa empati. Kita membantu dia. Kita empati itu tindakan. Kalau simpati itu cuma perasaan. Dia punya kelanjutan. Empati itu kelanjutan. Terus gambar yang kedua itu ada di gereja, itu bantuan mungkin untuk orang yang kena bencana atau musibah misalnya itu. Nah dari pihak gereja kasih bantuan, mungkin itu sembako atau apa. Jadi empati itu tidak lanjut dari perasaan yang kita tadi rasakan, susah. Nah jadi orang kena musibah, bencana misalnya yang lalu-lalu di mana itu, yang kebakaran di Nduga kan di mana itu. Nah orang tagih-tagih sumbangan, biasa yang di jalan pantai maaf, terus yang di lampu merah itu ada kota-kota amal yang biasa dong itu minta-minta sumbangan. Itu bentuk dari rasa empati. Bisa? Kalau masih bingung bisa bertanya, tanya saja. Tidak apa-apa. Kenapa? Jadi kan? Tidak, aman. Oke, lanjut. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk di kegiatan kuis. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kuis, ini ada dia punya kisi-kisi, dia punya clue. Ini seperti kita kasih Pak Guru kasih pemanasan saja, brainstorming. Nah, yang akan masuk dalam kisi-kisi dalam TTS nanti itu meliputi sandang. Kalian masih ingat sandang itu apa? Nah, jadi nanti Pak Guru akan bagi kalian kelompok. Tadi berapa semua masuk ya? Satu, dua, tiga, empat, 9, 6, 23 orang. Oke, perhatikan dulu. Nah, jadi yang nanti
masuk di TTS itu ada sandang, imitasi, sugesti, komunikan, kontak sosial primer, interaksi, kontak sosial, pangan, simpati, empati, kontak sosial sekunder, komunikasi, identifikasi, papan. Nah, itu ada istilah-istilah atau lebih tepatnya konsep-konsep ITS. Ada istilah-istilah yang nanti Pak Guru masukkan dalam TTS. Nah, nanti Pak Guru akan bagi kalian kelompok. Baru nanti Pak Guru kasih TTS, baru kalian rebutan. Ya, cepat-cepat, kita punya waktu tinggal 20 menit lagi. 20 menit lagi sudah jam. Oh, iya, betul. Kelompok yang kemarin saja, kelompok yang kemarin sih. Kelompok yang kemarin. Lupa. Masuk. Kamu lihat mana yang berapa? Balik belakang sana. Balik belakang. Kelompok yang 6 orang mana 6 orang? Yang 6 orang yang menengah 6 orang mana angkat tangan? 1, 2, kompetisi. Masih di sini. Ya, posisi. Tukar yang net. Nah. Oh, sudah usir saya, Rena. Sudah? 5, 2, 4, 6. Oh iya, jadi ada 2 kelompok yang 6, ada 2 kelompok yang 5 orang saja. Oh, Pak Guru kira di situ. Oh ya sudah, berarti 1 kelompok saja yang 5. Oke, sudah. Oh, oke. Tadi Pak Guru bikin nasi sedikit tuh apa tuh lagi lupa. Oh, iya. Oke, sabar deh. Ada ini punya siapa? Faith. Faith, Pak Guru punya Mei? Iya. Oke. Semua tahu lagu Potong Bebek Kansa? Tahu. Oh,
jalan lagi. Berdiri dulu, berdiri. Kalian cari pasangan, dua orang. Nanti satu orang tidak dapat. Berhadapan. Sudah pasangan. Berhadapan. Sudah, nanti satu orang yang kalah nanti. Oh yes, nanti belakang. Atau sudah tahu. Yo, Alex depan sini. Sudah berhadapan. Ini dia Rafael. Ya, oke, jangan fokus ya, perhatian. Ya. Oke, perhatian dulu. Kita akan main ganjil genap. Oke. Ya, ganjil genap. Kalian pilih siapa yang jadi ganjil, siapa yang jadi genap. Silakan. Dengan siapa? Maksudnya kedua. Oh iya. Ingat, satu orang genap, satu orang ganjil. Sudah? Satu orang ganjil. Sudah? Alis apa? Kau ganjil ke genap? Kau genap, kau ganjil? Atau kau genap? Hah? Alis ganjil? Kau genap? Oke. Dengar, ini contoh. Pak Guru ya Alex? Ya, bikin dulu. Jauh. Oke. Pak Guru, Alex apa? Ganjil. Alex ingat bilangan ganjil. Jadi kalau misalnya Pak Guru sebutkan bilangan ganjil, berarti Alex harus tangkap Pak Guru punya tangan. Kalau Alex berhasil tangkap, berarti Pak Guru kalah. Bisa? Tapi kalau misalnya Pak Guru bilang bilangan genap, Pak Guru tangkap Alex punya tangan, berarti Alex kalah. Jadi harus menghindar. Nah, lihat dulu. Contoh. Ingat ya, kalau ganjil, kau tangkap Pak Guru. Kalau genap, kau menghindar. Oke? Perhatikan, jauh dulu. Nah. 100, perhatikan. 135. Seperti itu. Toh, kalau bilangan ganjil, itu ganjil toh. Nah, kalau bilangan ganjil, tangkap Pak Guru, tangkap teman yang ganjil. Kalau genap, tangkap teman yang genap. Oke, perhatikan. Siap? Semua tangan posisi, tangan berdekatan. 252. Mana? Ada yang dapat tangkap? Ada? Yang kalah mana? Yang kalah. Oke, satu kali lagi baru kita kasih hukuman untuk yang kalah. Setuju? Oke. Dengar. 1573. Bagaimana? Bisa ditangkap? Oke, sudah. Sudah tidak usah hukuman lagi. Waktu suruh habis. Sudah Alex, terima kasih. Neti mengantuk kah?
Oke. Ya. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, sebelum Pak Guru mulai dengan TTS, itu ada materi-materi yang situ kalian boleh baca. Jadi TTS ini Pak Guru ambil dari materi yang kemarin, yang interaksi sosial. Jadi komunikasi, komunikan, semua masuk. Sampai ke yang hari ini, faktor-faktor. Jadi kalian boleh baca, sementara Pak Guru tulis nama-nama kelompok. Pindah tempat dulu. Pindah tempat dulu. Bisa ya. Sambil baca-baca, ingat apa yang kemarin Pak Guru sudah kasih tahu, pelajaran yang hari ini sebelum soal disampaikan. Oke, perhatikan. Jadi ini rebutan yang tidak usah pakai suara, nanti kelas debat ribut juga toh, dengar. Jadi kalau misalnya dia sudah tahu jawaban, ini ada 20 soal. Ada 20 soal. Nah, sampai 20. Jadi kalau misalnya iya 20 bisa. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu jawaban, bisa angkat tangan. Langsung angkat tangan saja. Misalnya Pak Guru baca soal, terus belum selesai, lalu kalian sudah tahu, oh ini apa ini? Langsung angkat tangan, tidak apa-apa. Bisa? Kalau misalnya dia angkat tangan, yang pertama angkat tangan, jawab, lalu salah, bisa pindah ke yang kedua, ketiga, keempat. Jadi siapa yang duluan angkat tangan, itu yang jawab pertanyaan. Kelompok yang dapat skor paling tinggi, ada hadiah kecil yang sudah Pak Guru siapkan. Kecil saja, hadiah kecil yang sudah Pak Guru siapkan. Bagaimana? Siap? Siap. Kelompok 4 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Oh, Kesia dia layu-layu, dia capek. Kelompok 1 siap? Siap. Oke, semangat Baik. Dengar Pak Guru baca soal. Dengar baik-baik, dengar baik-baik.
Ya, boleh silakan sambil buka itu juga tidak apa-apa. Soal nomor 1 mendatar yang di atas. 1 mendatar di atas itu. Kalau tidak di atas bisa maju sedikit. Bisa dilihat. Kalau saya tidak, dulu saya, tapi kalau tidak bisa maju ke depan. Oke, dengar. Soal nomor 1 mendatar. Soal nomor 1 mendatar. Orang yang menerima pesan. Harus keluar. Iya. Apa? Komunikan. Oke. Orang yang menerima pesan. Sudah betul agak? Aduh, kok terlambat. Orang yang menerima pesan adalah komunikan. Oke, 100 untuk kelompok 3. Oke, 1. Ya, astaga, gimana? Oke, sudah. Oh, kalau nanti kita mungkin bisa lihat sampai dulu mengatakan sambil nanti saya ini. Oke. Soal nomor 2 menurun. Yang tadi punya urut 1 kelihatan itu sudah ada petunjuk sedikit. Soal nomor 2 menurun. Dengar, guru yang menyampaikan materi presiden berpidato, pendeta berkhotbah merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antar individu dengan individu itu? Ya, jadi itu apa? Kelompok. Oke, kita lihat jawabannya betul atau tidak? Oke, betul. 100 untuk kelompok 4. Oke, soal nomor 3 menurun. Nomor 3 menurun. Ini menurun. Nah. Ya, itu muncul. Tekan mungkin. Dengar. Ini soal umum. Curahan hati biasa disingkat dengan ya, jadi Indonesia apa? Curhat, betul. Ya sudah kasih betul, sudah kami ya. Kelompok berapa ini? 4. Oke. Soal nomor berapa itu bisa kelihatan? Nomor 4. Dengar baik-baik. Kalau misalnya mau sudah tahu semua perkataan, boleh. Yang penting jangan jawab salah. Nomor 4. Kontak sosial yang dilakukan secara tatap muka ataupun kontak agar dulu. Agar apa? Apa jawaban? Memang hormat. Betul. Ya, dia punya soal tadi. Kontak sosial yang dilakukan secara tatap muka ataupun kontak fisik merupakan kontak sosial langsung. Oke. Dulu sudah berarti bocoran nih. Dapatnya berulang lagi. Ambil lagi. Nomor berapa? 1. Ya, poin sementara kelompok 1, kelompok 2 masih kosong, kelompok 3 1, kelompok 4 2. Oke, soal yang berikut. Nomor 5 mendatar. Kontak yang dilakukan secara langsung disebut juga dengan kontak. Siapa dulu? Oke, primer. Kelompok 4 1.
Kelompok 2 ada Rafael. Elena belum kita semangat. Oke. Nomor 6 menurun. 6. Ini yang panjang ini. Yang panjang ini. Oh, itu jelas. Nomor 6. Seorang penggemar tokoh Superman yang tadi itu, Herbert Chavez, telah melakukan operasi plastik supaya coba. Ya, betul. Ilian TV cuma berapa? 3. Oke. Ya. Seorang penggemar tokoh Superman, Herbert Chavez, rela melakukan operasi plastik supaya terlihat seperti Superman. Tindakan yang dilakukan Herbert Chavez merupakan salah satu faktor pendorong interaksi sosial, yaitu identifikasi. Oke, jangan cepat-cepat kita mulai. Nah, soal nomor 7 menurut juga ini. Kebutuhan akan tahu dulu, saya belum habis. Kebutuhan akan makan minum sebut juga. Harus dia tahu, ibu siapa ibu? Ulang. Tadi kisah terlambat. Tadi yang Pak Guru lihat duluan itu. Siapa Deo kan? Deo. Sudah, tapi soal hangus. Oke. Soal hangus. Oke. Soal hangus. Nomor 8, sugesti. Anjir. Aduh, Pak Guru sudah ini jawaban lagi ya. Tidak, hangus. Iya, Pak Guru ini soal jawaban. Nomor 8, nomor 9. Oh, 9. Nomor 9 mana? 7, 8, 11. Ini. S dia sudah ada S, ada clue S. Nomor 9. Kontak sosial belum tahu soal apa baru. Dengar dulu. Adalah kontak sosial yang dilakukan secara tidak langsung. Sama ibu? Justin? Ya, sekunder. Oke, betul. Kelompok 4 satu lagi. Nomor 10, yang ini panjang juga ini. 10. Dengar baik-baik. Jika seseorang telah menolong atau membantu kita, ucapan yang harus kita berikan kepada siapa ibu? Coba. Oh, coba apa? Iya, terima kasih. Coba kelompok 3. Poin sementara kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2 masih 0. Oke, soal nomor 11 mendatar.
Itu soal dia punya petunjuk itu. Soal dia punya petunjuk itu. Itu 11 mendatar. Jangan ketahan dulu. Sudah. Tangan semua di meja. Tangan semua di meja. Di meja. Jangan langsung begini langsung tiga langkah. Sudah. Dengar. Hubungan Kesia. Oke, dengar. Nomor 12 menurun. Ini. Suada I-nya, ada I-nya duluan. Suada itu, satu huruf I. Pak Guru baca soal. Ibu memarahi Sinta karena terlambat pulang sekolah. Interaksi tersebut merupakan interaksi sosial yang terjadi antar Isya. Iya, Isya. Bagaimana? Apa? Salah, ayo. Salah jawab. Yosua. Ada kamera. Siapa yang dulu? Joshua. Apa? Ya, betul. Individu. Dia itu siapa? Isya angkat tangan duluan, tapi Isya bilang imitasi, mau bilang imitasi, dia salah bilang. Kelompok 1. Nomor 13. Ini masih kosong. Sudah hitungnya pun kotak. Nomor 13. Tangan di bawah. Di meja semua, tangan di meja. Jesslyn tangan di meja. Kesia, oke. Evgeny, kau tangan jangan situ, lu kau langsung angkat gampang saja. Oke. Dengar. Sudah, oke dengar. Bersalaman tangan dan mencium tangan orang tua merupakan bentuk dari siapa yang Kesia atau siapa? Kesia. Iya, betul. Kesia kelompok 2. Soal nomor 14 mendatar. Ini yang sudah banyak ini. Tertangan. Jadi. Oke. Sudah, turun tangan. Kita kasih dulu. Oke, sudah. Habis. Baterainya habis. Nyelek.
Guru kasih saya cepat ya. Oke, kita lanjut. 14, nomor 15. Lihat. 15 menurun. Ucapan yang tepat untuk seseorang berhasil lulus dalam ujian adalah Kesia duluan. Ya, betul. Oke, kelompok 2. Oke, nomor 16. Dengar, 16. Oh, 16 ini. Oh, Yoel itu. Oke, bagus baca. Dengar baik-baik. Banjir bandang. Iyo. Effendi. Empati. Betul. Oke, kelompok 1. Nomor berapa? 17. Nomor 17 ini. 17 menurun. Proses seseorang mencontoh orang lain sebut Yosua. Yosua duluan. Apa Yosua? Oke, betul. Oke, nomor 18. 4 huruf. Kata yang sering diucap. Kasih tangan dulu. Kata yang sering diucap. Vivi kasih tangan.
Effendi turun tangan. Saat mengangkat telepon. Keisha. Halo. Oke, halo. Halo. Nomor 19. 19 yang pendek. Pada saat ada Keisha. Tangan turun dulu. Tangan turun. Tangan turun, oke. Pada saat sudah, karena sudah mati. Sudah, Pak Guru baca saja, tidak usah pakai itu lagi. Bom saya bisa selesaikan ini cepat karena direkam jadi tidak harus lagi. Iya. Nanti sedikit lagi sudah saya apa? Iya. Tidak apa kau? Iya. Ya kita tinggal 2 lagi. Ya. Jadi nomor 19 tadi hangus ya? Nomor 19 hangus. Nomor terakhir, nomor 20. Ingat, dengar. Jadi skor sementara kelompok 1 4, kelompok 2 4, kelompok 3 3, kelompok 4 4. Sama semua. Pasti kan, nanti kita lihat dulu kan ada masih ada 1 soal. Nomor 20. Orang yang menyampaikan Dia duluan. Oke, semua kembali kita duduk masing-masing. Ya, oke, perhatikan. Jadi berdasarkan hasil poin yang ada, kelompok 1 poinnya 5, kelompok 2 poinnya 4, kelompok 3 poinnya 3, kelompok 4 poinnya 4. Pemenangnya adalah kelompok 1. Kelompok 1 perwakilannya maju ke depan. Kelompok 1. Ini iPhone 12 Pro Max. Ini hadiah buat kelompok 1. Saya buka dulu. Oke, anak-anak. Terima kasih untuk pelajaran kita di hari ini. Pak Guru minta maaf kalau ada yang salah. Pak Guru terlalu lama dalam pelajaran. Sudah jam berikut toh? Jam apa sekarang? IPA. Oke.
Ini spidol nih, Pak Guru punya spidol, Pak Guru kasih tinggal ya. Baik anak-anak, Pak Guru kasih tahu nanti untuk hari Jumat nanti kita pelajarannya tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nanti Pak Guru usahakan kalau bisa mengajar tepat waktu. Hari Jumat jam terakhir toh? Iya. Oke. Supaya ngantuk nanti Pak Guru kasih teman dan lain. Oke, itu saja yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, oh ini yang pertama nanti pulang baru doa toh? Oke. Ya, sampai jumpa anak-anak. Selamat pagi. Berdiri. Berdiri salam. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama, silakan duduk.